ayune lepas dari manusianya ya sebagai khalifah di bumi ini, sebagai memakmurkan ya. Jadi manusia ini harus bisa menyatu dengan alam. Kalau merusak, mungkin dari berapa orang yang merusak, serakah, ini akibatnya masyarakat yang punya ini ya, menimpa yang kena musibah. Jadi mari kita sebagai bagian dari masyarakat luas, kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh pimpinan, seperti menebang pohon harus ditanam kembali, ya, reboisasi ya kalau menebang itu. Jadi jangan sampai serakah, kita menanam terus. Kita kalau panen dari pendahulu, kita harus menanam. Jadi mungkin itu juga akan menghindari dari ini ya, kejadian-kejadian banjir-banjir yang ada ya. Karena untuk bulan atau musim penghujan adalah panen air sebenarnya. Kalau kita sebelumnya mempersiapkan di musim kemarau, seperti air itu pasti ini ada jalannya. Kalau jalannya tersumbat, ya baik, pasti akan menimbulkan ya seperti itu, banjir. Ya sebagai kita doakan sebagai pemimpin yang memegang peranan ya, semoga diberikan atau sadar ya hati dan tubuhnya. Kita doakan terus sehingga apa yang kita ciptakan Khalifah Ojinawi bisa terwujud. Dan catatan yang sering ya, kedisiplinan. Jadi tadi juga disampaikan untuk mengajak, jadi Bapak Pengawas terus mengajak untuk disiplin tentang semua kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Selanjutnya untuk acara berikutnya, tausiah kepada Bapak Sugeng Mulyadi, disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qul Allahumma malikal mulki uti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laili wa nahar, tulijul naharu fi laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya bi khairi hisab. Sadaqallahul adzim. Sahabat pengurus
Speakers yang saya hormati dan seluruh anggota Jamas di 220, rahimakumullah. Syukur pada Allah, pada kesempatan siang ini kita dapat melaksanakan agenda rutin untuk pembinaan generasi penerus dan seluruh anggota Jamas ya, yang tentu ini menjadi satu tugas dan kewajiban kita semua untuk mempersiapkan generasi-generasi kita agar tidak terkategori pada apa yang diingatkan oleh Allah, yaitu meninggalkan generasi yang lemah ya. Setiap pemimpin, setiap orang tua tentu menghendaki generasinya ke depan ini memiliki peningkatan kualitas dari generasi sebelumnya ya. Karena jika kita memiliki generasi yang lemah, setelah kita menjadi satu PR yang tentu sangat berat, pertanggungjawaban kita dengan Yang Maha Pencipta ya. Karena sudah diamanahkan agar generasi kita ke depan harus lebih unggul, lebih hebat, lebih dahsyat ya, untuk mengisi kehidupan ke depan lebih baik. Jadi acara ini menjadi wajib hukumnya, menjadi sangat penting. Bapak Ibu, adik-adik semua, kita selalu diingatkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini, terutama Bapak Presiden yang belum lama kemarin mengingatkan kepada kita semua untuk mempersiapkan hari-hari ke depan yang tidak gampang ya. Bapak Presiden sudah mengingatkan ke kita, kepada warga negara, kepada seluruh masyarakat, dan kepada seluruh komponen ya, yang ada di negara ini agar menghadapi tahun 2024 itu dengan satu sikap ya, dengan satu kesigapan. Karena 2023-2024 dikatakan akan memasuki tahun yang apa Pak Wi? Gelap. Hitam, gelap, runyam sama. Ya. Tetapi sesungguhnya peringatan itu udah jauh-jauh hari sebenarnya diingatkan oleh Allah. Sebelum Pak Jokowi mengingatkan kepada seluruh masyarakatnya ya, bahwa ada suatu kondisi yang memang kita ini dari zaman ke zaman itu memang dihadapkan pada kondisi itu. Ada pada posisi tulijul laili wa nahar dan tulijul naharo fi laili. Tulijul khaya minal mayiti wa tulijul mayita minal hayy. Jadi ada kehidupan yang betul-betul menuju pada gelap. Tapi ada pada sisi lain yang sedang menuju kepada kondisi yang terang benderang ya. Kemudian kondisi malam, ada kondisi siang, kondisi kematian dan kondisi tinggal kitanya gitu. Kitanya itu pada posisi yang mana mau menempatkan diri. Nih adik-adik harus paham betul. Jangan sampai ya kehidupan ke depan bukannya makin bagus, makin suram karena tidak memahami kondisi. Oleh karena itu ya Allah tuh selalu mengingatkan, Iqra ya Muhammad, Iqra kita baca, Iqra apa? Ketetapan-ketetapan Allah ini yang ada di alam semesta ini. Ya, makanya semuanya hari ini berkarya, bekerja.
Di dalam Al-Quran juga diingatkan bahwa Allah itu juga bekerja, aidilihim, mereka, tangan-tangan mereka juga bekerja. Nah, ini diidentikan dengan mereka yang akan menuju kepada kebinasaan, kegelapan, gitu ya. Bapak Ibu tahu kan hari ini bagaimana Eropa, Amerika krisis, ya kan? Dunia akan terjadi krisis finansial. Ya, itulah dikatakan aidilihim. Kenapa terjadi satu kondisi yang seperti itu? Ulah siapa gitu kan? Ya kan? Ya tentu bukan Allah yang menghendaki itu, tetapi mereka sendiri, aidilihim. Gitu. Nah, satu lagi di dalam Al-Quran diterangkan aidil mu'minin, gitu. Tangan orang-orang yang beriman. Tangan orang-orang yang mukmin, yang beramanah, yang terus melakukan perbaikan, melakukan pembangunan, ya, melakukan kerjasama sosial skala besar, melakukan tadi yang dikatakan oleh pembina, pengawas sama pembawa acara, yang terus melakukan ya penghijauan, reboisasi, yang terus melakukan penataan laut, yang terus melakukan penataan manajemen air, manajemen lahan-lahan yang tidak terurus, tidak terawat, ditata sedemikian rupa sehingga tidak terjadi satu ketimpangan alam yang mengakibatkan alam itu rusak, ya. Itu sudah diterangkan sebetulnya di dalam Al-Quran. Ini kalau diceritakan ini waktunya ya nggak usah lama-lama sih ya sekitar 7 jam aja nanti lah. Karena pembina kayak gini cuma sebulan sekali ya, kayak orang dalang ya 7 jam gitu. Karena udah berangkat siang Pak Fadlan ya paling nggak nanti sampai jam 9 malam ini, ya kan? Nggak selesai, ini harus tuntas ya, supaya anak-anak kita ini paham. Ya kan kita ngundang juga susah banget ya generasi muda ini, ya kan? Jadi nggak bisa bertahap, mumpung pada datang ini nanti sampai malam. Jadi ceramahnya sampai malam. Berjuari yang bersengut ya apa gitu. Ya sampai malam. Gitu. Alhamdulillah, mari kita kaji sedikit demi sedikit. Krisis global. Krisis global itu terjadinya ketimpangan kehidupan yang tidak seimbang dan melanda seluruh manusia. Mengapa? Kita paham di dalam Al-Quran sudah diajarkan, entah dibaca, entah dipahami, entah tidak ya. Tapi yang jelas kita mau mengekspos semua itu, merunut ya, bukan seperti ya ceritanya ustadz yang menceritakan surga neraka sedemikian itu ya dramatis itu ya, dan terus dapat bayaran pulang enggak. Kita ingin melihat bagaimana Quran itu betul-betul dipahami secara aktualiti. Kenapa? Al-Quran itu adalah satu apa Pak Hidayat? Hudalinas. Jadi Al-Quran itu hudalinas, jadi petunjuk bagi manusia. Tidak menyebutkan apa itu agamanya, tidak menyebutkan apa sukunya, tidak menyebutkan bangsanya, tapi universe, hudalinas. Terus yang kedua, Al-Quran adalah pembeda. Wabayinat minal huda. Jadi penjelas. Jadi harus betul-betul jelas gitu ya. Ada bukti nyatanya. Apa yang disampaikan sebagai petunjuk di dalam alam semesta itu harus ada. Kalau bicara bahwa kita diutus sebagai rahmatan lil alamin, artinya di alam semesta ini ada wujud rahmatan lil alaminnya. Jadi nggak omong kosong, ya kan?
Kalau di Quran dikatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Berarti ada manusia yang super gitu ya, yang tampil untuk memperbaiki tadi kehidupan, yang bermanfaat. Jadi bukan pada teoriti tapi pada skala aktualiti, praktek. Baru ada pembeda. Mana yang hari ini hanya berteori dan mana yang hari ini melakukan satu tindakannya nyata. Nah, kita coba membaca permasalahan kehidupan dari zaman ke zaman. Ya, memang tugas manusia diciptakan di muka bumi itu, ya kan, untuk menjadi khalifah. Pada waktu pembicaraan bulan yang lalu yang di tempat ini juga kita sudah menerangkan bahwa kita ini adalah khalifah atau khilafah, pengganti Allah di muka bumi. Untuk apa? Untuk menata alam semesta itu. Ya, kecenderungan manusia di dalam menata alam semesta itu menggunakan sistem yang disebut dengan din. Din secara prinsip memiliki dua kategori, yaitu dinul hak dan dinul batil. Artinya ada orang yang menata kehidupannya itu dengan menggunakan petunjuk Allah gitu ya. Ada yang menata kehidupan itu dengan menggunakan hawa. Hawa nafsu itu apa? Hawa itu keinginan, nafsu itu adalah sendiri-sendiri. Jadi kemauannya sendiri, nafsi. Nah, statement itu dijelaskan, jelas, betul-betul jelas. Mengerucutnya sistem dari individu-individu mengerucut pada kehidupan sosial, kemudian mengerucut kepada kehidupan bernegara. Ya, jadi akhirnya negara itu nanti ke depan memiliki sistem yang berbeda-beda. Ya, kita bisa baca Quran. Ayo buka Qurannya. Anak muda ayo baca biar yang lulusan-lulusan ini. Ya, lulusan-lulusan pondok. Yang Mbak Hani mana Mbak Hani? Ayo buka Quran surat Ar-Rum. Kasih mic biar terdengar. Al-Qurannya digital. Ya boleh. Zaman sekarang nggak ada yang tidak digital. Terlalu. Ayat 1. Kecil sekali. Apa ya? Nulisnya kecil-kecil. Ya. Disingkat-singkat aja tulisannya. Iya, oke. Ayo Mbak Ani, silakan. Iya. Nah, yang lain yang punya laptop, Mbak siapa nih? Mbak Hani sama satu lagi Mbak siapa? Winda. Ya Mbak Winda. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Terus ayat 2. Gulibatir Rum. Artinya Bangsa Romawi telah dikalahkan. Romawi. Romawi itu apa? Negara ya? Ya. Terus? Ayat selanjutnya. Ya. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalibihim sayaghlibun. Di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang.
Siapa yang mengalahkan Romawi waktu itu? Pipid sinin lillahil amru min qablu wa min ba' wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Dalam beberapa tahun lagi milik Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Pada hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang mukmin. Ya. Jadi orang berjuang. Siapa waktu itu? Waktu itu kan? Waktu internasional loh. Jadi Romawi ini dikalahkan dulu oleh Persia. Namun beberapa waktu kemudian Persia ini dikalahkan oleh Romawi, yang mengakibatkan orang mukmin ini bergembira kan? Mengapa? Karena sesungguhnya dua negara ini menjadi musuh daripada orang-orang beriman. Mengapa? Karena negara Romawi ini menata negaranya dengan sistem kapitalisme. Itu siapa kuat dia menindas. Ya, jadi konsepnya menggunakan sistem capital. Siapa yang punya modal, siapa yang kaya makin kaya, yang ya miskin makin miskin. Punya karakter menindas, menjajah. Ya. Kemudian satu lagi Persia yang menggunakan sistem sosialis, di mana sistem sosialis ini kelihatannya bagus gitu kan, sama rata, sama rasa. Tetapi hak-hak pribadi tidak diabaikan. Marxisme. Jadi Marxisme juga mirip di situ. Ya kan, bong cilik gitu ya. Selalu akhirnya menjadi slogan, bong cilik hanya jadi barang dagangan juga, akhirnya ke sana endingnya. Tetapi ini sistem di dalam menata negara untuk mendapatkan satu kekuasaan, ya. Dan ini dari waktu ke waktu digunakan paham itu, ya. Sedangkan mukmin ini mengambil peran di tengah, bagaimana mukmin ini tetap menghormati hak-hak pribadi, tetapi juga mengedepankan kebersamaan. Jadi hal itu juga dipraktekkan di SB Plus kan. Pribadi silahkan berkembang, tetapi tetap harus memiliki kebersamaan. Jadi tidak liar, sehingga tetap ada pengayoman. Yang tadi yang lemah tetap ditolong, seperti itu. Kalau di kapital tuh ya lemah ya wes gitu. Yang kita ambil hikmah itu sebenarnya apa? Sebenarnya dari zaman ke zaman ini akan terjadi, Pak, perang itu. Jadi mau tidak mau perang itu harus terjadi. Seperti hari ini, bagaimana Uni Soviet harus berjibaku berantem dengan Ukraina. Yang masing-masing sesungguhnya adalah perang kepentingan, perang bisnis, perang paham dalam ingin menguasai sumber daya dengan menggunakan kekuasaan. Jadi ini adalah alat, negara ini alat untuk menguasai akhirnya, ya. Jadi negara itu hanya ada dua. Den Batil itu negara sebagai alat untuk menguasai, sedangkan dalam
Islam negara sebagai alat untuk mengayomi atau melindungi masyarakatnya. Jadi cuma itu. Nah, konsep ini terjadi sampai ini terjadi pada abad ya 7 Masehi gitu. Sampai kepada saat ini abad 21 Masehi masih terjadi kapitalisme AS, ya kan? Sosialisme Uni Soviet. Islam berjuang, belum ada bentuk yang real, ya, belum ada bentuk yang real. Jadi anak-anak muda harus tahu, ya, hari ini kita lihat perjuangan Islam dan bagaimana Islam itu diburu oleh kedua rival ini, ya. Kalau nggak diburu oleh kapitalisme, pasti diburu oleh sosialisme. Yang namanya PKI itu selalu ingin menghancurkan Islam. Begitu pula kapitalisme, ya, dengan berbagai isu yang dikembangkan untuk menakut-nakuti, ya, mukmin itu supaya ketakutan, ya, dengan terorisme. Apalagi Pak Wi yang lagi tren kemarin, nggak pada berani kan? Ya, semua orang takut seluruh dunia, ya kan? Vibration for us. Apa itu kalau disingkat? Vibration for us. Ya, getaran yang membuat takut seluruh dunia. Sehingga orang Muslim hari ini, ya, nggak sadar kan terjadi satu depopulisasi. Ini perang dunia yang tidak terlihat. Nah, ini sudah hampir lumpuh, Pak. Tetapi ingat, ternyata ada yang diselamatkan oleh Allah. Apa yang namanya dengan Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran. Ini sedang perang nih. Ini pasti salah satu nanti kalah, Pak. Entah Ukraina, entah Soviet. Apakah Ukraina itu berdiri sendiri sebagai negara? Tidak, mereka punya kroni. Ini kroninya kapitalisme itu di backup. Ini wali-walinya. Kan walinya adalah para tauhid itu yang melampaui batas, Fir'aun baru, ya kan? Ini juga Soviet tidak berdiri sendiri, Pak, di backup lagi oleh, ya, kerjasama antar negara, sekutu. Iya. Sementara mukmin walinya adalah Allah, Ashabul Kahfi. Maka kita lihat sejarah. Jadi jangan buta sejarah. Ya. Nanti itu boleh dibaca. Maka sekarang ini kalau mau diungkap sesungguhnya jauh, ya, kerusakan yang terjadi itu. Tapi kita masuk ke sejarah dulu dah, supaya paham. Kita sebenarnya sudah membahas sejarah itu waktu pertemuan di bulan sebelumnya, ya kan? Kalau ingat, kita masuk lagi ke sana tentang perjalanan 100 tahun, dan 100 tahun yang akan datang. Kalau di Quran disebutkan Ashabul Kahfi itu berada di dalam gua selama 300 tahun ditambah 9. Ya, 300 tahun.
perang di Ponorogo tahun berapa? 1825. Kenapa terjadi perang di Ponorogo? Kenapa? Ya 1924 Mataram sudah dalam kekuasaan kendali Belanda, sehingga bikin markas di tempat ini ya, sebagai semangat dalam mengubarkan perang yang namanya perang Diponegoro. Coba dibaca 1825 dibaca. Bisa nggak baca 1825? Mbak Ani bisa nggak baca 1825? Ya. Surat 18 ayat 25. Mbak ini gantian, Mbak siapa namanya? Winda, biar hafal saya. Ya Mbak Winda. Sejarah, biar paham sejarah. Ya silakan, kamu. Mudah-mudahan nggak ada jatilan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walabisu fi kafihim salasa mi'atin sinina wasdadu tis'a. Ya, artinya Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. ya. Mereka itu siapa? Ashabul Kahfi itu siapa sih? Para pemuda ya. Para pemuda tinggal kok secara logika 300 tahun. Ya. Di dalam goa. Bisa nggak manusia umurnya 300 tahun? Tapi di situ diterangkan seperti itu. 1825 ditambah 300. Berapa ketemunya? 2125. Perjalanan para pemuda yang sedang memperjalankan sistem Allah. Jadi para pemuda yang berjuang memperjuangkan satu tatanan yang berdasarkan tatanan Allah, itu selama 300 tahun. 1825. Lama ya. Sekarang aja baru tahun berapa ini? 2022. Tetapi dijelaskan kembali ada tahapan generasi dalam memperjalankan sejarah Ashabul Kahfi. Jadi dalam proses yang 300 tahun ini lamanya, ya, ini dari sini menuju sini, ini adalah 300 tahun. Ya. Rata-rata di akhir
generasi di era milenial itu umur manusia itu paling hebat zaman mbah kita itu adalah 100 tahun. Maka dibuat sejarah itu 100 tahun. Di Quran juga diterangkan seperti itu. Tertidur ya selama 100 tahun. Ada yang tahu surat berapa itu diterangkan? Ada yang tahu? Coba di Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Ya, gantian. Mbak siapa tuh? Mbak Sekar. Jadi sistem Islam di sini, Mataram Islam runtuh, maka terjadi perang yang namanya perang Diponegoro. Kemudian 100 tahun kemudian Dian berarti 1924. Ada yang ingat sejarah apa itu? Tuh. Ini khilafah Turki Utsmaniyah. Ya. Dengan Mustafa Kamal Atatürk yang merubah tatanan Islam ya menjadi sekuler. Tatanan Islam itu adalah satu tatanan di mana satu kehidupan dipersatukan. Inna hazihi ummatukum umatan wahid. Jadi seluruh dunia itu diatur oleh seorang imam sehingga tidak terjadi perang antar negara. Semua terkoordinir dengan baik gitu. Ya. Zaman Rasul juga demikian, maka Romawi itu bukan sebuah negara, tapi sebuah kewilayahan, gubernur gitu ya. Gitu. Tapi oleh mereka dihancurkan sistem itu. Dan masing-masing membuat aturannya sendiri-sendiri. Sama di tahun 1924 ini ya, kekhilafahan Islam dihancurkan oleh Mustafa Kamal Atatürk sehingga terjadi perang juga di sini. Akhirnya ada perang 1925. Ingat sejarah apa? Pernah nggak dipelajari di pondok? 1925 perang apa? Mbak Hani tahu? Siapa yang IAI? Lulusan IAI siapa? Dipelajari nggak ini? Masa IAI Al-Aziz, Pak Damar. 1925 perang apa? Ada yang tahu? Ini ada namanya perang Jeddah yang merubah Mekah itu menjadi kerajaan. Dulu kan kekhilafahan. Raja Ali bin Husain diusir, dikalahkan oleh Raja Saud, maka jadi Arab Saudi. Cobalah belajar Islam dikit gitu biar ngerti sejarah. Ya. Ini loh, ini 100 tahun kemudian gitu. Pusatnya di Turki. Nah, ini dihancurkan, diangkatlah Jeddah menjadi ibu kota. Oleh siapa? Ya kaum sekuler. Maka Arab hari ini yang menjadi Arab sekuler, tidak seperti Arab zaman Rasulullah dulu, di mana seluruh peribadatan hanya menjadi ritualitas, menjadi komoditas. Tidak ada konferensi Islam seluruh dunia, tidak ada OKI di sini lagi. Kalau zaman Turki masih ada konferensi Islam seluruh dunia, di mana semua negara terkoordinir dalam satu kekhalifahan. Ini hancur. Ya, kemudian dimunculkan Jeddah oleh kaum sekuler. Maka Raja Ali bin Husain memerangi itu, tapi tetap kalah.
Ini diterangkan di Quran surat tadi 2 ayat 259 belum dibaca. Dibaca supaya tahu Bismillahirrahmanirrahim. kenapa Ukraina perang hari ini. Ayo silakan. Kalau perang Ukraina akhirnya besok krisis, pabrik-pabrik tutup, pengangguran makin banyak dan seterusnya. Itu udah efeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi mara ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urusiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa ammatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Qala kam labithta. Qala labistu yawma aw ba'da yawm. Qala bal labithta mi'atan amin. Fanzur illa ta'amika wa sarabika lam yatasannah. Wanzur ila himarik walinaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ila al-izami kaifa nunsizuha thumma naqsuha lahma. Falamma tabayyana lah qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Yang artinya Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian 100 tahun 1824 ya kan, kerajaan Islam terakhir di Nusantara apa itu Mataram Islam masih ada. Ini depan mata kita dan Gua Selarong depan mata kita. 1824 terjadi perang Diponegoro, hancur Pak. Diponegoro kalangan dibuang sampai ke Makassar. Sudah terjadi, ditulis selama 100 tahun tertidur itu perjuangan Islam. Para pemuda-pemuda pejuang yang memperjuangkan tentang suatu kehidupan yang baik. Ya, tentang penjajahan yang terus menjajah kehidupan bangsa ini sampai hari ini. Ya, tidak terjadi satu kemerdekaan. Maka salam kita tuh merdeka itu ya sedang memperjuangkan kemerdekaan. Artinya belum merdeka Pak Wi. Kenapa? Assalamualaikum merdeka. Kenapa? Belum merdeka. Ya, buktinya apa? Bapak Ibu sulit kan cari omset aja dikerubut orang 20 10 juta aja nggak nyampe Pak Fadlan. Apa kenapa itu Pak Fadlan? belum merdeka. Belum merdeka. Kalau merdeka nggak seperti itu. Cari proyek harus sogok sini sagak sono ya kan. Kalau nggak nyogok nggak dapat proyek. Kayak Baju Waria baru mau dapat proyek apa Kapolri saja. Wah di PDAM Pro tadi itu suruh nyogok berapa itu? 70 juta. Mau cari uang malah suruh setoran 70 juta. Ya kalau nggak dipermainkan. Nah itu kan penjajahan terus yang terjadi. Seperti itu, anak-anak nanti akan paham bagaimana perang di dunia nyata, ya, menghadapi kaum kapitalisme itu, yang disembah bukan Allah, tapi uang, gitu ya. Nggak tahu halal, nggak tahu haram, nggak tahu itu baik apa nggak baik, pokoknya dapat uangnya, sikat. Gimana caranya? Ya kan, kemarin ada kasus yang terjadi yang baru sidang itu juga kan, bagaimana menimbun uang di dalam bunker kamar sampai berapa miliar itu, 900 miliar, seperti itu, triliun, ya.
Itulah terjadi hari itu. Dan hari ini sampai hari ini tahun 2022 ini 2 strip lagi 2024 100 tahun yang ke 2 Bapak Ibu adik-adik lihat tuh ayat Allah. Ini kalau bukan Pangsit Diponegoro nggak bakal paham. Kalau nggak kemarin Pangsit Diponegoro turun itu ya cuma jadi cerita aja Al-Quran itu seumur hidup. Karena tertidur tadi, otaknya ini nggak bekerja. Generasi muda Islam itu. Jadi cerita surga neraka terus, padahal di neraka terus. Selama ini terjajah, ya kan? Yang kalau ngaji itu kan harusnya menyebar ilmu itu nggak boleh pakai amplop-amplop kan? Karena kondisi terjajah ya, jadi profesi kan? Ustadznya jadi profesi. Dan jadi sesuatu yang umum, ya. Jadi menjual ayat-ayat Allah, menjual cerita. Padahal Al-Quran itu bukan cerita, Bapak Ibu. Al-Quran itu adalah hudalinas. Lihat 100 tahun yang lalu bangsamu dijajah. 1924 kerajaan Mataram Islam yang sudah punya slogan Hamamayu Hayuneng Bawono. Panetep Panotogomo gitu dan seterusnya kan. Dihancurkan. Sekarang tinggal menjadi kebudayaan, bukan menjadi satu kerajaan yang mengatur dunia ini supaya baik. Inilah 100 tahun yang lalu generasi muda Ashabul Kahfi yang tertidur lamanya beratus-ratus tahun udah ganti generasi masih otaknya tidak memahami, nggak ikro. Sampai perang Ukraina belum paham juga. Perang Soviet nggak paham juga. Padahal itu perang dunia. Ada perang Diponegoro, ada perang Jeddah. Nah, sekarang 2025 ini nanti akan ada perang besar lagi, perang dunia. Tahu perang apa namanya, Pak Awi? Bintang lagi. Nggak nyambung sama perjalanan. Ini akan terjadi perang besar 2025. Perang apa, Bu Fatim? Hah? Perang digital. Jamas. Ketawa lagi. Perang Jamas, kita akan bikin ribuan kapal. Ya. Bukan 1, 2. Ini tugasnya generasi muda. Ini akan menghadapi 100 tahun yang akan datang yang disebut ini dengan Jamas. Zaman emas. Bapak Ibu, adik-adik ini udah dibantu sama Allah hari ini. Aidillah, aidilihim, aidilmu, mimin. Aidillah. Betul nggak? Allah bekerja nggak hari ini? Bencana terus-menerus nggak? Banjir, gempa, terus pokoknya. Longsor. Baca Qurannya nggak itu? Baca nggak Qurannya? Surat berapa? Dikasih tahu di Quran surat berapa? Aidillah ini. Tangan Allah, tangan Allah. Tangan Allah itu sedang bekerja hari ini. Coba baca 30 ayat 41-nya. Dan terusannya tadi. Sebenarnya ayat 30 itu menceritakan negara-negara itu. (30:41). Ayo Mbak Sekar, cepat dikit.
Biasa kan milenial cepat. Ayat berapa, Bi? 41. 30 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhara fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziquhum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. ya itu namanya Aidillah sedang bekerja, tangan Allah sedang bekerja. Hari ini ya dimulakan 2022 ini 2023 gelap kata Pak Jokowi. 2024 ambruk. Paham ambruk? Ya siap-siap aja. Ya. Maka 2025 kita perang. Ya ini 100 tahun Pak. Tuh, 100 tahun. Kalau nggak baca Quran ya nggak paham. Kalau nggak dapat wangsit Ponegoro nggak paham. 2025 kita akan menghadapi perang besar, di mana krisis global. Ya, Amerika sudah makan sehari sekali, Eropa sudah bahan baku sulit. Alam juga terus mendukung kan? Musim dingin. Ya, di sini juga nggak musim dingin, musim gempa, musim banjir, musim longsor. Lah masa Gunung Kidul banjir? Nah, ya kan kemarin yang di pinggir-pinggir kali itu rumahnya pada kesasak sama banjir besar. Ya, gempa itu di Cianjur itu hampir tiap jam itu belum berhenti sampai sekarang Pak. Supaya kembali aja kepada jalan Allah. Ini kalau anak-anak muda nggak tahu, tidurnya kelamaan, nggak paham, ada gempa juga nanti pada tidur aja, enak gitu. Ayo bangun, sadar. Ya, sadar, nanti keenakan tidur 300 tahun. Ini Bantul gempa lagi gimana? Ini waktunya kita berwaspada. Ini tangan Allah sedang bekerja. Mungkin bintang longsor. Kemarin kami mau lewat aja nggak bisa, harus putar-putar jalan kan. Coba ayo, paham. Aidilihim, tangan mereka itu apa? Ini udah mulai perang Pak. Kaum sosialis sama kapitalis. Partai-partai udah mulai ancang-ancang ini ke 2024 ini. Secara internasional, mbah-mbahnya mereka itu, ya kan? Kalau partai itu kan hanya anak buah. Mbahnya itu udah belum berhenti kan Pak? Perang ini belum berhenti sampai sekarang. Tangan mereka berhenti sampai habis kekuatan energi mereka. Ya enggak? Kalau perang terus habis enggak itu? Ya kan? Energi mereka habis. Ya kan? Dari alam bekerja, dari apa namanya? Mereka bekerja terus dari tangan mukmin. Tangan mukmin apa hari ini? Wal tangzur nafsu makodamat likot watakullah innallaha khabirum bima. Lah kita ini tiap bulan itu bekerja, tangan mukmin itu. $2 miliar utang kedua. Gimana nih 2 miliar kedua? Mau berlalu begitu saja. Ini kita perang, kita butuh 2 miliar ke 3 ke 4 per bulan.
itu harus kita berperang. Jangan hanya mentok di angka 50C naik ke 100C. Untuk apa? Untuk mempercepat zaman emas ini, Pak. Kita orang tua, Mbak Nibras, Mbak Ningrum, Mbak Sekar, Mbak Hani, Mbak Winda, ini yang muda-muda, siapa lagi? Ini masih terlalu muda ini. Terlalu muda. Mbak siapa? Masih sangat muda. Ya. Kita bekerja untuk mereka, untuk generasi kita, agar mengembalikan suatu sistem. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu bukan sesuatu yang diucapkan dengan mudahnya, tapi diperjuangkan dengan hebatnya. Kita punya yang namanya Masjid Rahmatan lil Alamin, simbolisasi bagaimana generasi kita ke depan itu menjadi rahmat untuk seluruh dunia itu. Maka wawasannya nggak boleh cetek ini anak-anak ini. Levelnya sudah harus kita persiapkan. Ya. Karena kalau generasi kita ini salah ya bergaul, tidak mau meneruskan apa yang di hari ini orang tua perjuangkan, namanya ini sama salah gaul gitu ya. Karena orang tua ini sedang mempersiapkan generasi, kok generasinya malah tidak nyambung. Ini kan masih banyak yang seperti itu, Pak. Ya, alumni kita ini masih banyak yang kececer gitu. Ya, kenapa demikian? Ya karena tidak dibacakan tentang sejarah dunia hari ini. Ya, sehingga akhirnya lupa kepada perjuangannya sendiri. Ya. Seperti apa yang dikatakan tadi di Quran surat 30 ayat 41, telah hampa kerusakan di darat dan di laut. Ya. Terus ayat 5-nya gimana? Ayat 5, 30 ayat 5-nya tadi, diteruskan dulu. Binasrillah yang suruh mang yasha wa huwal azizur rahim. Artinya Karena pertolongan Allah, dia menolong siapa yang dia kehendaki. Dia maha perkasa, maha penyayang. di sini orang-orang beriman akan mendapatkan pertolongan Allah, sebagaimana dulu Rasulullah bisa memenangkan Madinah atas Mekah, ya kan? Jadi sistem yang sedang dibangun, kenapa bisa dimenangkan atas pertolongan Allah? Ya, tahun 2024 ini ya sudah terjadi krisis dunia dan perbankan ambruk, moneter itu angkat tangan semua. Gak ada yang sanggup memutar negara itu. Siapa yang sanggup? Mereka yang mempersiapkan sektor real, yang mampu at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang mampu mensuplai pangan dan keamanan. Itulah. Jadi dari sektor moneter akhirnya yang mempertahankan adalah sektor real. Siapa yang memiliki sektor real, dia bisa mempertahankan negara. Dan mulailah di situ ya akhirnya terjadi pertolongan. Oh, kalau demikian sudah yang memimpin negara ini aja. Betul nggak Pak Dayat? Nyari pemimpin udah susah karena tidak memiliki satu basic di dalam
menata negara itu sendiri. Ya. Terus ayat selanjutnya gimana Mbak Sekar? Ayat 6. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Artinya Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. nah yuk, siapa yang belum jamas? Janji Allah tidak menyalahi. Mari membersihkan diri kita. Karena kita ini hari ini sedang ditunggu konsep ini. Ya. Konsep di dalam menata green dan blue ekonomi. Ya, agar tadi yang doharul fasada fil bari wal bahri, di darat, di laut rusak, ya enggak? Di darat longsor. Kita terus menanam pohon kan? Sampai beli alat memindahkan pohon. Saking eman-emannya itu. Kita eman-eman sekali kalau ada pohon yang mati, umurnya udah lama. Gimana supaya nggak mati? Cabut sama akarnya. Sampai harganya berapa miliar itu kita beli alat pemindah pohon supaya tidak ada pohon yang mati. Ya, kalau mau dibangun ya jangan dimatikan pohonnya, dipindahkan ke tempat yang lain. Itu. Di laut, gimana supaya air laut tidak naik ke atas? Maka kita buat tolut apa talut? Ya, itu. Ya, jadi dibendung dengan beton yang kokoh sehingga tidak melebar ke daratan. Kemudian di manajemen kiri kanannya nanti kita bangun pelabuhan samudra biru. Anak-anak tahu nggak ini? Mbak Ningrum, Mbak Winda, tahu nggak? Mbak Hani, kita sedang membangun pelabuhan biru, tahu nggak? Tahu. Alhamdulillah. Berarti kita sudah agak nyaman, Mbak Wi. Jadi anak muda kita ternyata ngerti apa yang sedang kita bangun. Untuk siapa itu? Untuk siapa, Mbak Hani? Untuk siapa kita membangun pelabuhan? Hah? Iya. Untuk generasi penerus. Iya kan, kalau yang tua kan pasti sudah berhenti nanti tahun 2000. Gitu. Ini 2024 sudah ompong. Nah, ini dilanjutkan lagi generasi berikutnya. Disuarakan terus ke seluruh saudara-saudara kita, seluruh masyarakat kita. Terus dikumandangkan program Jamas itu, kerjasama sosial skala luas, skala besar. Ya, melalui pendidikan, melalui ekonomi. Ya. Terus selanjutnya Mbak Sekar, gimana Mbak Sekar? Ganti Mbak Ningrum biar kedengar suaranya. Geser. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiran minal khairatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Ya. Artinya Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Mereka itu siapa? Itu adilihim itu. Adilihim. Tangan mereka tadi itu. Mereka terhadap kehidupan dunia, canggih, berebut, ya kan?